Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum. Selamat pagi anak soleh dan soleha. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin, Allahumma amin. Oke, sekarang kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya mari sama-sama kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut ya masuk ke pembelajaran hari ini. Kita sudah masuk di tematik tema 1, membangun indahnya kebersamaan, subtema 3, bersyukur atas keragaman. Atau kalian bisa mulai buka buku paket tematiknya di halaman 111. Oke, sekarang kita akan belajar tentang mengamati kekayaan Indonesia. Nah, kemarin sudah Miss Lija sampaikan ya, bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki lebih dari 6.000 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Sebagai negara tropis atau negara yang memiliki 2 musim, ada musim dingin dan musim panas, Indonesia memiliki kekayaan alam yang beragam, terutama hasil rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kencur, lengkuas, kemiri, cabai, kelapa, gula aren, dan lain-lain. Dari keragaman rempah yang dimiliki, muncullah beragam makanan tradisional yang khas. Makanan tradisional dari berbagai suku bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman jenis cita rasa, bumbu, serta cara pengolahannya. Nah, di sini Miss Lija ada makanan tradisional yaitu gohu ikan. Nah, kalian bisa lihat di gambar ya, gohu ikan itu seperti apa. Gohu ikan merupakan makanan khas Ternate, Maluku Utara, yang terbuat dari ikan tuna ataupun cakalang mentah, yang juga disebut sebagai sashimi Ternate oleh beberapa orang. Gohu ikan memiliki cita rasa yang unik, yakni memiliki rasa asam yang segar, gurih, dan sedikit rasa manis yang bercampur dengan kenyalnya daging ikan segar. Ini sama halnya seperti makanan dari Jepang. Terus Miss Lija ada juhu singkah. Nah, kalian bisa lihat di gambar ya, makanan juhu singkah itu seperti apa. Nah, juhu singkah dikenal sebagai hidangan berkuah khas Kalimantan Tengah, terbuat dari umbut rotan yang pahit, lalu dipadukan dengan daging ikan. Perpaduan ini menghasilkan cita rasa khas tersendiri yang gak bisa kamu temukan di mana-mana. Oke, setelah kita belajar tentang makanan tradisional, sekarang kita akan belajar tentang bunyi. Apa sih bunyi? Kemarin sudah Miss Lija sampaikan ya, bunyi itu adalah benda yang bergetar. Nah, berdasarkan hasil penelitian, pendengaran manusia normal berada pada frekuensi 20 getaran per detik atau Hz sehingga atau sampai 20.000 Hz. Nah, di sini bunyi dengan frekuensi antara 20 Hz dan 20.000 Hz disebut audiosonik. Nah, bunyi ini nih frekuensinya normal sehingga manusia bisa mendengar. Gitu. Terus ada juga bunyi dengan frekuensi di bawah 20 Hz disebut infrasonik. Bunyi ini sangat rendah ya, sehingga tidak dapat didengar manusia. Bunyi infrasonik hanya dapat didengar oleh hewan-hewan tertentu, antara lain ada anjing, laba-laba, dan jangkrik. Terus ada juga bunyi dengan frekuensi di atas 20.000 Hz disebut ultrasonik. Bunyi ini sangat tinggi sehingga tidak dapat didengar oleh manusia. Bunyi ultrasonik hanya dapat didengar oleh hewan-hewan tertentu, antara lain ada paus, lumba-lumba, dan kelelawar.
Nah, apakah bunyi yang dihasilkan di ruang terbuka sama dengan bunyi di ruang tertutup? Nah, kalian bisa lihat nih dari gambarnya, kira-kira hasil dari bunyi sama atau tidak ya? Tentu tidak. Walaupun kedua anak pada gambar tersebut berteriak sekeras-kerasnya, bunyi yang dihasilkan tidak sama karena disebabkan perbedaan antara jarak dinding dan pemantul. Kalau di ruangan terbuka kan pasti tidak adanya dinding pemantul. Kalau di ruang tertutup pasti kan tertutup ruangannya, adanya dinding. Jadi, bunyi yang dihasilkan tidak akan sama. Terus kita juga di sini akan mempelajari pemantulan bunyi. Jadi kan kalau di ruangan tertutup, bunyi akan memantul. Kalau di ruangan terbuka, bunyi tidak akan memantul. Nah, di sini berdasarkan jarak antara dinding pantul dan sumber bunyi. Pemantulan bunyi dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, pemantulan yang memperkeras bunyi asli. Pada ruang kecil, bunyi asli dan bunyi pantul sampai ke telingamu hampir bersamaan. Sehingga bunyi pantul akan memperkuat bunyi asli. Itulah sebabnya bunyi terdengar lebih keras. Jadi, pada saat di ruangan tertutup, itu bunyi akan terdengar lebih keras. Lanjut, ada gaung atau keredam. Ketika kamu berbicara di dalam gedung yang besar, dinding gedung ini akan memantulkan suaramu. Biasanya selang waktu antara bunyi asli dan pantulannya di dalam gedung sangat kecil. Sehingga bunyi pantulan ini tuh bersifat merugikan karena dapat mengganggu kejelasan bunyi asli. Nah, gaung atau keredam ini biasanya ada di dalam gedung yang besar, ya kan? Di mana dinding gedung ini dapat memantulkan suaramu. Biasanya selang waktu antara bunyi yang asli dan pantulannya itu di dalam gedung sangat kecil sehingga kalian tidak dapat mendengar jelas suara bunyi aslinya seperti apa. Lanjut, di sini ada yang ketiga, gema. Jika dinding pemantul sangat berjauhan, bunyi pantul akan terdengar beberapa setelah bunyi asli. Kejadian ini disebut dengan gema. Jadi gema ini adalah dinding pemantul yang sangat berjauhan, seperti ada yang digambar nih, ya kan? Bunyi pantul akan terdengar beberapa saat setelah bunyi asli. Jadi kalian mendengarkan bunyi itu membutuhkan waktu beberapa saat, membutuhkan sedikit waktu untuk dapat mendengar bunyi aslinya. Karena bunyi ini akan terpantul oleh dinding yang berjauhan. Seperti itu. Gema hanya terjadi jika sumber bunyi dan dinding pemantul jaraknya jauh. Jadi gema ini akan terjadi jika sumber bunyi atau suara dan dinding pemantulnya jaraknya itu jauh. Lebih jauh daripada jarak sumber bunyi dan pemantul pada gaung. Oke, setelah kita belajar tentang pemantulan bunyi, kita juga belajar tentang penyerapan bunyi. Nah, tadi kita sudah belajar tentang gaung dan keredam kan, bahwa gaung dan keredam ini sangat merugikan karena menghasilkan bunyi yang tidak jelas, ya kan? Untuk menghindari peristiwa ini, gedung-gedung yang mempunyai ruang besar telah dirancang supaya tidak terjadi gaung. Contohnya seperti ada di ruangan bioskop atau aula-aula ya. Upaya yang dilakukan adalah melapisi dinding dengan bahan yang bersifat tidak memantulkan bunyi atau dilapisi oleh zat kedap atau peredam suara. Peredam bunyi ini bahan-bahan yang permukaannya lunak atau empuk. Biasanya dinding-dinding atau langit-langit dari gedung itu dilapisi oleh zat kedap suara yang permukaannya lunak atau empuk. Contoh peredam bunyi adalah karet, karpet, dan wall. Kalian bisa lihat kalau misalkan kalian pergi ke bioskop,
pasti di dalam bioskop itu ada karpetnya, ya kan? Terus dindingnya itu permukaannya lunak dan empuk agar ruangan bioskop itu dapat menyerap bunyi sehingga bunyi tidak dapat keluar dari ruangan. Terus kita di sini akan belajar tentang mengamati sikap toleransi. Apa sih toleransi itu? Oke, toleransi itu adalah sikap menghargai orang lain yang berbeda dengan kita. Berikut contoh sikap yang memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama, menerima dan menghargai suku, agama, budaya, dan adat istiadat orang lain. Kita sebagai manusia atau sebagai warga negara Indonesia harus menerima dan menghargai suku yang beraneka ragam. Mulai dari agamanya juga yang beraneka ragam, budaya dan adat istiadatnya. Terus, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berkomunikasi dengan orang lain. Nah, untuk itu kita sebagai manusia atau sebagai warga negara, pada saat kita berkomunikasi dengan orang lain, baik yang lebih tua ataupun yang lebih muda, kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar pada saat berkomunikasi. Lanjut, ada membiasakan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Itu sama halnya dengan menerima dan menghargai perbedaan agama. Terus, yang keempat, ada ikut memelihara, melestarikan, dan mengembangkan tradisi dan budaya yang ada dalam masyarakat. Terus, membiasakan sikap menghargai dan menghormati pemeluk agama lain. Dan tidak menganggap suku sendiri yang paling baik dan suku yang lain jelek. Yang terakhir, tidak meremehkan dan menghina adat istiadat, kebiasaan, dan hasil kesenian suku bangsa lain. Kita sebagai warga negara Indonesia harus menghargai dan menerima perbedaan yang ada di kebudayaan Indonesia dengan cara melestarikannya dan memelihara serta mengembangkan tradisinya. Terus kalian bisa buka di halaman 139. Nah, di halaman 139 ini kalian akan menuliskan apa saja sih bentuk sikap yang memperkukuh persatuan dan kesatuan yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, yang pertama, berarti yang mencakup lingkungan masyarakat ya. Yang pertama ada kegiatan kerja bakti, terus hidup rukun dengan semangat kekeluargaan dengan tetangga, bergaul sesama warga dengan tidak membedakan agama, suku, atau ras. Yang keempat, menyelesaikan masalah sosial bersama-sama, tidak diselesaikan sendiri. Yang kelima, bersikap ramah kepada semua orang. Terus ada juga di halaman 153. Nah, di halaman 153 ini ada perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Berarti ini ada yang adanya di lingkungan sekolah saja. Satu, yang pertama menjalankan piket kelas. Yang kedua, menjenguk teman yang sakit. Yang ketiga, belajar yang giat dan tidak bolos sekolah. Yang keempat, saling menghormati teman yang berbeda agama, suku, dan tidak membeda-bedakan. Yang kelima, tidak menyontek. Ada perilaku yang mencerminkan, ada juga perilaku yang tidak mencerminkan. Apa saja sih? Yang pertama, sering bertengkar dengan teman. Yang kedua, mengejek teman. Yang keempat, berbuat curang. Yang ketiga, berbuat curang. Yang keempat, tidak mau membantu teman. Yang kelima, mau menang sendiri. Ini adalah contoh perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Nah, ada juga kita harus belajar berkomunikasi atau wawancara. Sikap wawancara yang baik
itu seperti apa. Nah, sukses tidaknya wawancara selain ditentukan oleh sikap wartawannya juga ditentukan oleh perilaku, penampilan, dan sikap wartawannya itu. Sikap yang baik biasanya mengandung simpatik dan akan membuat suasana wawancara berlangsung akrab dan komunikatif. Jadi pada saat kita wawancara, sikap yang harus kita tunjukkan itu seperti apa saja sih? Yang pertama itu ada netral, artinya pewawancara tidak berkomentar untuk tidak setuju terhadap informasi yang diutarakan oleh responder atau narasumbernya. Jadi kita sebagai pewawancara tidak perlu berkomentar untuk tidak setuju. Gitu. Terus yang kedua, ramah. Artinya pewawancara menciptakan suasana yang mampu menarik minat responden. Jadi kita sebagai pewawancara itu harus bersikap ramah sehingga kita bisa menciptakan suasana yang menarik minat narasumber kita untuk memberikan informasi. Lanjut, yang ketiga itu ada adil. Artinya, pewawancara harus bisa memperlakukan semua responden dengan sama, di mana pewawancara tidak boleh membeda-bedakan narasumber atau responden. Yang keempat, hindari ketegangan. Artinya, pewawancara harus dapat menghindari ketegangan. Jangan sampai responden atau narasumber itu merasa dihakimi atau diuji. Jadi kita sebagai pewawancara pada saat mewawancarai narasumber tidak boleh tegang. Kalau kita tegang, nanti respondennya atau narasumber kita merasa dihakimi atau sedang diuji. Oke, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Untuk tugasnya, yaitu ada di halaman 100. Itu tugasnya ada di halaman 139 dan di halaman 153. Oke, tugasnya Miss Liza ulang ya. Ada di halaman 139 dan di halaman 153. Oke, jangan lupa ya untuk dikerjakan tugasnya. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai. Mari sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, untuk pesan dari Miss Lija adalah kalian harus tetap semangat dalam belajar, jaga kesehatan selalu, dan jangan lupa untuk melakukan sholat 5 waktu dengan tepat waktu. Oke, sekian dari Miss Lija. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.